Saat itu jam 23.58 ketika Bung Tony dari DPW FSPMI Sumatera Utara mengirimkan WA ke saya terkait dengan adanya oknum polisi yang menodongkan pistol kepada teman-teman yang sedang melakukan mogok kerja. Apakah saat itu saya langsung merespon? Tentu saja tidak. Saya sedang pulas-pulasnya tidur saat itu. Baru keesokan harinya, ketika saya membaca pesan dari Bung Tony, hal pertama yang saya tanyakan adalah apakah sudah mengirimkan rilis ke media terkait dengan kejadian tersebut. Ketika ada sesuatu yang layak untuk disuarakan, ketika ada sesuatu yang penting untuk diketahui oleh publik, maka membuat rilis kepada media adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Saya juga menghubungi Bung Willy sebagai Ketua DPW FSPMI Sumatera Utara untuk menanyakan apakah peristiwa itu sudah diberitakan. Setelah itu baru kemudian saya mengupload ke Facebook, tepatnya di Suara FSPMI, terkait dengan surat terbuka yang disampaikan oleh DPW FSPMI Sumatera Utara terkait dengan adanya oknum polisi yang menodongkan pistol kepada buruh yang sedang melakukan unjuk rasa itu. Respon dari kawan-kawan terkait dengan postingan itu sangat luar biasa. Ini terbukti dengan banyaknya komentar yang disampaikan di dalam akun Facebook itu. Hingga video ini saya buat, postingan itu sudah menjangkau setidaknya 168.000 orang, disukai 1.700 orang, dan di-share sebanyak 566 kali. Poster yang dibuat oleh seorang kawan juga di-share di banyak media sosial. Hari itu kita menyaksikan satu parade protes besar-besaran melalui media sosial terkait dengan tindakan dari oknum polisi itu. Kecaman, teriakan, dan permintaan agar oknum polisi itu dimintai pertanggungjawaban membahana di seantero negeri. Saya, Ibtu Mustafa, memohon maaf kepada pekerja PUK, SPAI, FSPMI, PT Rezeki Fajar Andalan atas perlakuan saya yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga membuat saudara saya dari PUK SPAI terintimidasi oleh saya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tak lama kemudian, oknum kepolisian itu minta maaf dan diperiksa oleh Propam Sumatera Utara karena dianggap melanggar prosedur. Pelajaran penting dari kasus ini adalah keberanian untuk bersuara. Keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang kita anggap tidak benar. Keberanian untuk mengatakan bahwa setiap bentuk kekerasan harus dilawan. Bayangkan jika kasus ini tidak disuarakan. Tentu kita tidak akan pernah mengetahui kejadian itu. Dan karena tidak tahu, maka tidak akan ada kecaman terhadap pelaku. Karena tidak ada kecaman, maka kejadian itu akan berlalu begitu saja. Bahkan bisa jadi, oknum polisi itu akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hal yang sama juga bisa kita lihat dari video viral terkait dengan TKA yang terlihat sedang marah-marah kepada buruh perempuan. Karena disuarakan, si TKA dipecat dan kemudian dipulangkan ke negara asal. Hal-hal seperti ini memberikan secercah harapan bahwa setiap bentuk kekerasan bisa dilawan. Setiap bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan bisa dihentikan. Solidaritas adalah kunci. Karena dengan adanya solidaritas itulah, buruh akan merasa tersemangati bahwa apa yang mereka perjuangkan tidak dilakukan sendiri. Sebagaimana yang kita yakini bahwa kebersamaan akan menguatkan. Karena itu kepedulian untuk saling mendukung, kepedulian untuk menyuarakan ketidakadilan, kepedulian untuk saling bergandeng tangan ketika menghadapi sebuah permasalahan adalah sesuatu yang harus kita rawat dan kita jaga. Tentu saja, kita tidak akan berhenti sampai di sini. Dalam kasus di Deli Serdang misalnya, kita akan terus meminta agar ketua dan sekretaris PUK yang di PHK bisa dipekerjakan kembali. Karena itulah substansi dari permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Pemogokan yang dilakukan adalah sebuah bentuk solidaritas. Pemogokan yang dilakukan adalah sebuah bentuk perlawanan. Pemogokan yang dilakukan adalah sebuah bentuk ketidaksetujuan terkait dengan adanya dugaan pemberangusan serikat pekerja yang terjadi di perusahaan itu.